Prabowo ini adalah presiden nebeng, guys. Dia nebeng Jokowi, nebeng Gibran. Sampai dia mati pun kalau tanpa Jokowi, Prabowo ini nggak akan pernah jadi presiden. Karena jasa Jokowi lah Prabowo ini bisa jadi presiden. Tapi sekarang dia sudah melupakan Jokowi, bahkan udah menendang Jokowi. Jokowi mengalami tekanan, hujatan, tuduhan yang sangat keji. Mana Prabowo ada pasang badan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, presiden gagal Prabowo itu presiden yang cuma nebeng kebesaran Jokowi, ya. Tuh pemirsa, kata-kata yang tampaknya sekarang secara sistematis, ya, itu mulai digaungkan secara bersama oleh para termul. Ini Denny Esa, buzzer mulai bergerak. Kalau bukan karena Pak Gibran, itu kata para buzzernya, Anda tidak akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Tuh, dengerin, para buzzer ini sekarang sudah menyala semua, ya. Dan saya kira juga tidak salah secara penuh, ya, melain dari para buzzer itu. Nah, kalau kemudian dia marah-marah itu mungkin karena memang dia sudah berada di bawah Jokowiisme, sehingga segala sesuatu dilihat dari sudut Jokowi gitu. Tetapi bahwa Jokowi itu tanpa dukungan, Prabowo itu tanpa dukungan Jokowi, ya, dia tidak mungkin untuk bisa dipilih oleh rakyat, itu klaimnya. Dan kayaknya memang seperti itu sih, ya. Dan karena itu juga tampaknya disadari oleh Prabowo sendiri, gitu loh. Jadi kenapa Prabowo itu isunya dulu dengan Erick Thohir gagal, isunya dengan Caimin gagal, dan lain sebagainya, dan akhirnya memilih Gibran yang nggak cukup umur itu karena tampaknya Prabowo juga menyadari kalau tanpa Gibran dia juga gagal. Jadi ada benernya ini, pemirsa. Saya tidak termasuk yang banyak mengatakan itu. Dan kalau ditinjau dari kasus-kasusnya Jokowi yang makin hari ini mungkin panas dingin karena dinyinyir oleh rakyat Indonesia, termasuk pada persoalan ijazah palsu itu, mana jasa Prabowo? Mana mau dia pasang badan untuk membela Jokowi? Nah, kalau dalam hal ini memang tampaknya para termul ini betul-betul tidak tahu apa bedanya ijazah palsu dengan ijazah asli. Banyak orang yang masih waras otaknya tidak berani untuk membela ijazah Jokowi itu karena memang tahu ijazah itu palsu. Tapi ada juga profesor yang membela, ada rektor Universitas Gadjah Mada itu masih bela. Terus ada rektor Kuncoro itu juga masih bela. Tetapi biasanya yang bela-bela begini ini kalau tidak ada kasus ya mungkin mengharapkan sesuatu, gitu loh. Karena itu argumentasinya tidak memadai ketika dikejar oleh Rismond Sianipar. Tetapi kenapa Prabowo ini tidak membela Jokowi? Juga mungkin memang itu dari sudut pandang Prabowo, ya, mungkin dalam hatinya yang lebih dalam lagi gitu. Ya ini memang namanya strategi. Kan Prabowo juga pernah ditipu-tipu oleh Jokowi. Itu menurut banyak para pendukungnya Prabowo, ya, itu terlihat sekali pada tahun 2019 ketika sedang dipakai secara live oleh KPU, suara-suara sudah menunjukkan keunggulan Prabowo itu, yang terjadi itu adalah kelompok yang mendukung Jokowi lunglai semua. Itu ada dalam satu timetable, meja bundar dikelilingi oleh ada Erick Thohir, ada Jokowi, ada Megawati, ada Yusuf Kala, ada Surya Paloh, dan lain sebagainya. Lunglai semua melihat data yang ada. Yang paling tenang adalah Jokowi. Kenapa Jokowi? Lah Jokowi yang mengendalikan KPU-nya. Yang lain tidak perlu harus tahu semua, kan? Dan benar aja, ya. Akhirnya kalahnya itu juga cukup banyak. Ya, 45 lawan 55. Ya, 55 Jokowi, Prabowo 45 apa berapa, begitu kan?
Nah, kenapa itu juga akhirnya terulang pada 2024? Ya karena Jokowi tahu mainnya. Listrik matikan atau apa, ya kan? Setelah itu yang disetel oleh KPU kemudian dirilai oleh TV-TV yang ada adalah versinya KPU semua. Mana ada yang berani, yang lain kan? Nggak mungkin. Nah, disinilah tampaknya mungkin ada kesadaran baru dari Prabowo. Ya, saya memang dibantu oleh Jokowi pada kemenangan ini. Tetapi kan saya ini berguru kepadanya. Bagaimana caranya mengalahkan penipu ya dengan menipu. Jadi begitu mul-termul ya. Jadi Anda harus bisa memaklumi kebanyakan penipu itu juga kena tipu. Itu di mana-mana rumusnya kayak begitu. Jadi kalau sekarang kemudian tidak ada orang yang membela Jokowi, elit-elit politik partai satu pun tidak ada yang membela Jokowi berkenaan dengan ijazah, ya nggak usah sedih lah. Memang jasanya Jokowi terhadap partai-partai itu apa? Nggak ada kan? Ya, partai-partai itu merasa bahkan disandera oleh Jokowi. Ya, kalau ada yang kasus-kasus hukum, tersandera KPK, takut masuk penjara dan lain sebagainya, ya mereka rutin berkunjung kepada rumah Jokowi karena Jokowi masih punya pengaruh. Tapi makin hari kan ketika kendali KPK, kendali kejaksaan hukum, semakin lama juga menyadari bahwa bosnya yang sekarang itu bukan lagi Jokowi, ya partai-partai itu diam aja dong. Ngapain ikut-ikutan nimbrung? Kan resikonya partainya juga bisa tumbang. Lebih baik ngopi-ngopi sama anak sama bininya atau bini barunya. Ya kan siapa tahu kan begitu. Nah memang ini fenomena apa? Ini kita masih menduga-duga. Karena mulai banyak termul-termul baik laki maupun perempuan yang sekarang menumpahkan kemarahannya kepada Prabowo, ya, dan Gerindra belum menanggapi ini, ya, belum dikerahkan. Apakah mau menanggapi langsung kepada termul-termul ini? Ya bagus saja, biar rame sekalian, gitu kan. Anies Baswedan, ya, mungkin sebagai outsider yang tidak berkeringat, ya kan, sudah ngopi-ngopi aja sama Tom Lembong, ya. Itu saya kira adalah satu keadaan yang sekarang ini merupakan pusaran, entah seperti apa jadinya Indonesia ke depan, ya kan? Kalau Prabowo dan Jokowi benturan dan saling melemah dua-duanya, ya Indonesia malah punya pilihan yang di luar dari duanya ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.